Ada dakwaan. Terdakwa didakwa menyebarkan kabar bohong. Siapa yang punya kewajiban membuktikan kebohongan tadi berdasarkan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukan kasus yang lain ya ini. Baik, terima kasih. Ya. Dalam masalah ini yang harus membuktikan kebenarannya adalah yang menuduh. Bagus. Baik. Yang menuduh itu siapa? Oke. Bukan, itu kan menuduh dalam masalah. Sebentar, Pak. Ya. Saya sebentar. Sekali ya, apakah boleh saya sedikit melihat Boleh, secara umum? saya izinkan. Oke. Saya izinkan, ya. Karena saya melihat tadi penasihat hukum juga menyontek dari HP juga kan. Yang mana yang mulia? Tadi ayat tadi. Saya tidak menyetek dari HP. Saya ada tulisannya yang mulia. Ya iya, Mas. Jadi jangan menuduh dalam persidangan ini. Oke. Terima kasih yang mulia. Baik, Pak Kiai, terima kasih. Saya sangat butuh nasihat dan mudah-mudahan nasihat Pak Kiai nanti bisa menerangkan perkara ini sebagaimana Allah SWT juga menyukai itu. Rasul pun menyatakan ad-dinu nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil mu'minina wa ammatihim, dan karena itu mudah-mudahan ini nasihat bisa menjadi terang bagi terdakwa, hakim, pengacara, juga jaksa. Saudara ahli, saudara tadi mengatakan jika ada suatu khobar, saudara katakan harus klarifikasi, tabayun istilah Al-Quran. Dan tadi sudah disebut juga, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'i fatabayanu. Dalam konteks ada orang yang menyatakan ijazah itu palsu dan dia membuat buku untuk membuktikan ijazahnya. Bahkan dia menggunakan takkid dengan mubahalah. Sampailah kabar itu kepada saudara. Dalam hal ini kasus mubahalah ini, apakah saudara sudah melakukan tabayun kepada terdakwa Bambang Trimulyono atau Gus Nur? Baik, saya kapasitasnya tidak ingin mengatakan benar atau tidak sah. Bukan pertanyaannya apakah sudah tabayun atau belum kepada terdakwa ini? Saya tidak pernah ketemu. Pertanyaan saya, sudah pernah tabayun atau belum? Belum. Nah, baik, saya lanjut. Karena saudara katakan ija'akum fasikum binabain fatabayan. Itu titiknya. Penonton tenang. Saya lanjutkan ya. Saudara ahli. Saudara katakan kaidah fikih, kaidah syarah menyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Ala man ankara. Siapa yang mengingkari begitu. Pertanyaan saya, jika ada suatu kasus orang menuduh kabar bohong, orang menuduh penistaan agama, orang menuduh mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, siapa yang harus membuktikan? Apakah orang yang dituduh atau orang yang menuduh pidana sara? Saya fokus yang mulia ya. Kepada kasus, kepada beliau. Bukan pertanyaan saya. Kalau tidak bisa jawab, jawab saja. Tidak bisa menjawab. Saya fokus kepada pertanyaan saya tidak menjawab ini. Monggo ada dijawab kasus saja. lain. Tolong pengacara dipahami, saksi menjawab sesuai keahliannya. Baik, ini keahlian beliau katakan. Kewajiban membuktikan itu bagi orang yang mendakwa. Orang yang menuduh. Nah, saya tanya kasus lain, tidak kasus terdakwa. Orang dituduh melakukan penistaan agama. Baik. Orang dituduh mengedarkan kabar bohong. Orang dituduh mengedarkan kebencian, permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan masuk perkara. Siapa yang punya kewajiban al-bayyinah dalam kasus? Apakah terdakwa atau jaksa yang menuntut? Kasus siapa itu? Maksudnya bukan kasus ini. Bukan kasus ini, ada orang. Saudara kan katakan, kalau ada orang menuduh, harus membuktikan. Mendakwa harus membuktikan. Nah, ini kalau ada kasus orang itu didakwa. Siapa yang didakwa? Saya tidak mau spesifik. Kan sebutan. Pak Bang Egi bagus. Sebut ini. Tidak, saya tidak mau mengadili karena pendapat Anda itu hanya pertimbangan. Nanti yang menerapkan keterangan saudara adalah hakim. Baik, karena Bang Egi barusan saya ngomong. pendapat. Enggak, saya yang bertanya, bukan Bang Egi. Ya. Ini kaitannya dengan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Silakan. Hakim yang mulia, saya berbicara di tempat ini berdasarkan BAP
Tidak. Dan yang ditanyakan adalah kasus Pak Bambang Tri sama Gus Nur. Oke. Kalau dalam masalah ini saya jawab, saya tidak akan menjawab karena tidak tahu persoalan sebenarnya seperti apa. Baik, saya spesifikkan sekarang. Ya. Terdakwa ini didakwa, dituduh mengedarkan kabar bohong. Lalu masuk perkaranya. Siapa yang punya kewajiban membuktikan dengan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i tadi? Jaksa atau terdakwa yang harus membuktikan? Karena beliau ini yang bersumpah, menuduh. Bukan, dakwaannya beliau bersumpah. Pertanyaan saya, dengarkan Saudara Ali. Ada dakwaan. Terdakwa didakwa menyebarkan kabar bohong. Siapa yang punya kewajiban membuktikan kebohongan tadi berdasarkan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukan kasus yang lain ya, ini. Baik, terima kasih. Ya. Dalam masalah ini yang harus membuktikan kebenarannya adalah yang menuduh. Nah, Oke. bagus, baik. Yang menuduh itu siapa? Oke. Bukan, itu kan menuduh dalam masalah. Sebentar Pak. Pak Yai, sebentar. Sekali Sebentar lagi saja, ini. saya luruskan Pak Yai. Oke. Jadi ditanyakan oleh penasihat hukum tadi, kedua orang terdakwa ini didakwa melakukan tindak pidana penyebaran kabar bohong. Ya. Jadi yang menuduh itu memang tuduhannya itu jaksa mewakili negara. Jadi bukan ini ya. Memang di dalam pertanyaannya itu, Oh ya, kali ini jaksa yang menuduh Baik. mereka menyiarkan berita bohong, sehingga siapa yang menuduh sesuai pendapat Anda tadi kan, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan kan gitu. baik. Deh. Dalam hal ini Saudara Gus Nur sama Mas Bambang Tri dituduh, kan begitu kan? Sebagai penista agama. Iya, didakwa. Ya dituduh, didakwa. Didakwa itu dituduh sama ya, didakwa. Dituduh Iya. sebagai penista agama, benar. Oke, tuduhannya Dan itu penyebaran berita kebohongan, penodaan Enggak, saya- agama, nggih. Nggih. Hakim yang mulia, Nggih. kasusnya ini kan jelas. Iya. Beliau ini adalah terdakwa sebagai penista agama. Betul. Itu Benar. tuduhannya, nggih, tuduhannya. Betul. Ya, tuduhan Tuduhan dakwaannya, nggih. Kemudian beliau-beliau ini menampilkan banyak hal. Videonya ditampilkan. Nggih. Kemudian saksi-saksi ahli ditampilkan. Nggih. Kan semacam itu. Nggih. Maka saya sebagai saksi ahli ingin mengatakan bahwa al-mudda'i 'alal bayyinah, bagi yang menuduh harus mendatangkan bukti. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Kemudian bagi orang yang, mohon maaf, jangan diganggu dulu dong. Bagi orang yang ingkar cukup dengan sumpah. Baik. Maka dalam hal ini tidak akan berubah saya menyampaikan ini karena kaidah agama. Nggih. Demikian. Nggih. Silakan. Baik, jadi kaidahnya tetap siapa yang menuduh ya, mendakwa berarti harus membuktikan. Ya. Saudara hadir di sini kan dalam rangka membuktikan itu dihadirkan oleh jaksa. Baik, biar konsisten saja. Saya lanjutkan. Kita awali dari status saudara biar nanti tidak menjadi obskur. Apakah status saudara itu atas pribadi atau yang lainnya. Pertama saudara sebutkan sebagai dari Aswaja Center NU. Benar kan tadi? Benar. Pertanyaan saya, apakah itu organ struktural dari Nahdlatul Ulama? Bagian daripada Nahdlatul Ulama. Organ struktural Nahdlatul Ulama? Bagian daripada Nahdlatul Ulama. Saya Tidak struktural. pertegas. Hah? Tidak struktural. Ah, baik, begitu jawab. Berarti tidak struktural. Apakah dia bagian dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama? Bukan otonom, tetapi sudah diputuskan di dalam muktamar sebagai lembaga. Baik, saya pertanyakan. Badan otonom bukan? Jawab sesuai pertanyaan dulu. Lembaga dari Nahdlatul Ulama. Pertanyaan saya. Badan Banom bukan, itu loh. Bukan. Nah, sudah gitu. Saya lanjutkan. Sekali lagi kami ingatkan ya. Sekarang selanjutnya, Sesuai saudara kuhab, tadi ingatkan sebagai ya. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI DKI dan sebagai Jakarta juga Wakil Sekretaris kalau nggak salah tadi ya di Wakil itu. Ketua. Pertanyaan saya, saudara hadir di sini mewakili MUI atau pribadi? Saya mewakili saksi ahli, tidak mewakili institusi. Baik, pribadi ya berarti ya. Kemudian saya lanjutkan. Saudara juga tadi dari santri Cidogeri. Ya. Apakah pendapat, pandangan, dan apa yang saudara uraikan tadi mewakili pandangan, pendapat Cidogeri atau pribadi saudara? Tidak mewakili pesantren. Baik, saya lanjutkan. Saudara juga STNU tadi, apakah pandangan, pendapat, dan keahlian yang saudara terangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini merupakan pendapat, pandangan dari keahlian saudara mewakili STNU? Tidak. Tidak, baik. Saya lanjutkan. Saudara katakan tadi mengajak anak istri itu kan
hanya dalam rangka takyidul yamin, memperkuat takkid tentang mubahalah itu. Apa itu menjadi syarat mutlak atau hanya syarat afdoliyah dalam mubahalah? Syarat afdoliyah. Syarat afdoliyah. Baik, saudara juga katakan tadi, yang lebih utama adalah masalah ad-din, akidah dan agama. Apa itu syarat mutlak atau syarat afdoliyah? Yang maksudnya di mana? Apakah harus itu, di luar itu tidak boleh? Boleh, tapi dihindari. Boleh ya, tapi lebih afdol kalau dihindari. Betul kan? Artinya kalau orang mengambil itu kan, apakah hukumnya mubah atau haram? Boleh saja. Boleh, mubah ya, berarti mubah ini terdakwa. Saya lanjutkan. Saudara ahli, saya awali dari takrif ya, biar kita nanti bisa mempersepsikan kasus ini secara deskriptif kepada unsur-unsur pidananya. Saya awali dari takrif. Tadi saudara masih menjelaskan secara aspek bahasa, lughawi gitu. Tolong dijelaskan takrif mubahalah secara istilahiyah atau secara syarak, monggo. Baik. Mubahalah itu adalah sebuah praktek sumpah yang dilakukan oleh dua orang. Setelah salah satunya masing-masing dari kedua pihak membuktikan kebenarannya. Dan salah satunya mau diajak mubahalah. Maka itulah mubahalah. Saya lanjutkan. Dalam membuat takrif atau definisi, itu ada dua unsur penting yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama aspek jami'an. Yani apa yang ditakrif atau didefinisikan harus meliputi segala hal yang berkaitan dengan takrif tadi. Yang kedua mani'an. Menghalangi atau tidak memasukkan unsur di luar apa yang kemudian menjadi definisi mubahalah tadi, takrif tadi. Pertanyaan saya, dalam takrif atau definisi yang ahli sampaikan dalam persidangan ini, apakah saudara ahli mengetahui bahwa itu sudah memenuhi syarat atau paling tidak sudah memenuhi ketentuan mani'an dan jami'an yang saya jelaskan tadi? Belum memenuhi ketentuan dan syarat rukun dari mubahalah. Kalau praktek yang dipraktekkan oleh Gus Nur. Bukan. Definisi saudara tadi gitu loh. Saya kasih contoh yang lain. Baik. Takrif sholat itu ada taklif lughawi, ada istilahi. Lughawi sholat itu doa. Secara istilahiyah dia adalah ibadah tertentu yang diawali dari takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam. Maka kalau kurang misalkan rukuknya kan tidak memenuhi karena ada satu rukun yang tertinggal. Nah pertanyaan saya, kalau saya menjelaskan sholat itu adalah ibadah tertentu diawali dari takbiratul ikhram hingga salam, itu kan memenuhi jami'an dan menghalangi ibadah lain yang bukan sholat. Misalkan puasa, nggak masuk karena dia tidak pakai takbiratul ikhram gitu. Nah definisi atau takrif yang saudara terangkan dalam persidangan ini apakah memenuhi kriteria mani'an dan jami'an seperti yang saya jelaskan Sudah tadi? memenuhi. Sudah memenuhi. Baik, saya lanjutkan. Apakah pandangan saudara tadi muktabar atau itu pandangan pribadi saudara? Muktabar. Tolong sebutkan ulama dalam kitab apa dan takrifnya bagaimana, sepengetahuan saksi yang saudara ingat saja, tidak perlu melihat atau rujukan begitu. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan, saya berdasarkan Al-Quran. Ya. Pertama, Al-Quran menyampaikan faman hajjaka min ba'di ma ja'aka minal ilm. Kalau kamu berhujjah, bercekcok, kemudian masing-masing mempunyai bukti, maka kalau sudah masing-masing mempunyai bukti, ini dasar ya, ta'alau, ajak. Karena itu bahasanya mubahalah itu dua, setelah ada bukti, setelah ada kemauan masing-masing. Ini definisi diambilkan dari Al-Quran. Baik, yang maksud saya muktabar itu apakah definisi yang saudara sebutkan tadi juga diadopsi oleh ulama lain? Misalkan tafsir itu dijelaskan Ibnu Katsir demikian, di dalam Al-Kasyaf demikian, begitu, tolong terangkan. Terima kasih. Ya. Secara umum saya sudah siapkan izin Majelis Hakim yang mulia, pandangan-pandangan saya sertakan tambahan daripada BAP, tapi tidak masuk dalam BAP, sekedar tambahan saja. Ya, dijelaskan saja. Keterangan Anda yang kita pakai. Izin yang mulia, apakah boleh saya sedikit melihat secara umum? Saya izinkan. Saya izinkan, ya. Karena saya melihat tadi penasihat hukum juga menyontek dari HP juga kan. Yang mana yang mulia? Ya, tadi ayat tadi. Saya tidak menyontek dari HP. Saya ada tulisannya yang mulia. Ya iya. Jadi jangan menuduh dalam persidangan ini.
sekali lagi ya penonton, saya ingatkan, saya sudah berkali-kali mengingatkan, tolong keamanan kalau yang mereka tidak bisa tertib di persidangan ini supaya dibawa keluar. Baik, pertama, sebelum saya berbicara soal agama ini, Pak Ahmad Nur Hasin yang kami hormati, kami hati-hati hakim, karena saya bukan kepentingan di ruang sidang saja, tapi kepentingan agama. Takut salah, saya takut salah. Kalau salah saya bisa, makanya maaf. boleh buka. Pertama yang saya sampaikan berdasarkan Quran tadi. Kemudian yang kedua, faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau, dan seterusnya. Ini Qur'annya satu saja saya tampilkan. Kemudian berdasarkan hadis yang membicarakan masalah mubahalah. Saya sampaikan di dalam surat Al-Baqarah, wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum, dan seterusnya, wa minan nasi man yujadilu fillah, dan seterusnya. Ini Qur'annya. Hadisnya ini yang saya bacakan tadi. Lau yu'ton nas bida'wahum ladda'a rijalu amwala qaumin wa dimahum, dan seterusnya. Yang tadi menjadi dasar al-bayyinah alal mudda'i. Dan seterusnya ini ada hadis banyak sekali, saya loncat. Cukup satu. Pendapat ulama. Ya, pendapat ulama. Monggo. Pendapat ulama, al-bahlu wal la'nu wa bahalal qaum ba'dhum ba'dan wa tabahalu wa batahalu. Ini secara al-lughah, bahwa mubahalah artinya saling melaknat satu dengan yang lain. Kitab apa? Lisanul Arab, halaman 11, juz 11, halaman 71. Perintah dari Al-Quran, wala tuksirul aiman wa mohon maaf. Ini tolong penonton itu ditertibkan ya. Di dalam kitab Bersalatul Risalatul saja yang mulia. Mustarsyidin. Kami mohon dikeluarkan kami ayat yang mulia. Kalau ada yang kurang pas dikeluarkan saja kalau terkait ayat Saksi yang membacakan ayat suci. Mari kita Tolong muliakan sesama tertibkan. Islam ini. Gus Nur Tolong dengan tertib penonton ya. Kita sama-sama muslim. Bambang Tri dengan Gus Nur ini sama dengan se-Islam. In uridu illal islah. Tidak ada kepentingan kecuali saling memperbaiki. Lanjut. Wala tuksirul aiman wa in kunta shadiqan. Di dalam kitab Risalatul Mustarsyidin, halaman 136. Jangan kau memperbanyak sumpah walaupun kamu benar. Oke. Dengarkan dulu ya. Nanti sudah Bang ya. Pandangan itu, kalimat mubahalah itu di mana saya dapatkan? Ini saya katakan pertama di dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari 28 halaman 18. Kemudian pandangan ulama ya. Izin Pak Ketua. Nih, berkaitan mubahalah, as'al hal hukmul bahalah qasum Rasul dan seterusnya. Saya kutip di dalam kitab Hasyatul Bajuri juz 2 halaman 224. Oke. Intinya apa terjemahnya? Intinya gimana? Intinya bahwasanya definisi mubahalah yang saya sampaikan tadi. Coba dibacakan yang di situ, yang di situ. Artinya apa tadi yang disampaikan pendapat ulama dalam kitab yang saudara baca tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengajian nggak apa-apa ya? Nggih. Hal hukmul bahalah khasun bir Rasul alaihi salatu wasalam am yumkin ayyakuna aman lil muslimin? Apakah mubahalah itu terjadi di zaman Rasul atau bisa terjadi setelah Rasul, orang muslim sekarang? Di sini dikatakan wahal law kana aman lil muslimin yajuzu an yurada min qabli ahli sunnah wal jamaah min qibali, mohon maaf. Alal farqid dhalla hal minal maqid hudus ayatun tarulakul law ujirat al mubahalah. Ini ada fatwa. Alhamdulillah dan seterusnya. Ini definisi mubahalah. Fal mubahalah wa hiya du'a bil latnah 'alal kadhib minal mutabahilina. Laisat khas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dalil ala dzalika anna katsiran minas sahabah, dan seterusnya. Artinya mubahalah pernah terjadi di zaman Sayyidina Rasulullah dan juga pernah terjadi di zaman sahabat. Terus sampai kepada kalimat ba'da iqamatil hujjah. Setelah hujjah disampaikan masing-masing. Nggih. Sabar. Oke, sabar. Kan saya cuma baca kitab. Sabar dulu, nanti ada giliran. Ba'da iqamatil hujjah, setelah mendatangkan hujjah. Wa sa'i fi zalati syubhat, dan usaha untuk menghilangkan syubhat. Ada usaha upaya. Nggih. Wa taqdibun nas wal indzar,
mendahulukan nasihat, memberi peringatan, dan seterusnya. Walaisa minad daruri zuhuru ayatin tadullu ala kadul. Tidak menunjukkan misalnya Gus Nur pada orang yang Probolinggo, oke. Tidak menunjukkan bahwasanya kalau ada orang meninggal, oh harus ada yang meninggal, harus ada yang hancur. Tidak, tidak harus. Ini saya ngomong. Ini saya menjelaskan berkaitan dengan izin poin-poin mubahalah yang disampaikan saya. Al-Fakir masih mengaji kemarin kepada para ulama di PBNU, walaupun saya katakan tidak mewakili PBNU, tidak mewakili MUI, tapi saya membuat forum namanya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kemarin bersilaturahim dengan para kiai, para ulama untuk bertanya, takut saya datang ke sini ini menolong kemungkaran. Namanya Forum Bahsul Masail. Bahsul Masail yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat Aswaja Center. Datang 50 ulama, saya sebut satu-satunya, diantaranya Ketua Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Sekretaris Majelis Ulama Komisi Fatwa DKI, ada juga Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat 2 orang, dan banyak lagi dari yang lain, dari ormas yang lain. Tujuannya satu, Pak Ahmad Hosinuddin, tahu. Saya khawatir apa yang disampaikan di sini berangkat dari kepentingan hawa nafsu saya. Malah dalam forum itu saya tanya Gus Nur, kalau memang Gus Nur itu benar, ayo kita katakan benar. Kalau Gus Nur salah, ayo katakan salah. Saya tanya, praktek yang dipraktekkan itu seperti ini, saya tampilkan Gus Nur. Untuk ini diskusi ya. Saya tampilkan, apakah ini benar secara syariat? Dikatakan tidak benar, dan keputusannya nanti saya sampaikan kepada hakim sebagai tambahan. Maka dalam hal ini, mohon izin kalau keterbatasan memori saya, tetapi semua sudah tercatat di sini. Demikian Pak Ustadz Ahmad Hosinuddin. Matur suwun Pak Kiai. Saya lanjutkan. Setelah ta'rif saya masuk kepada syarat dan rukun. Karena ibadah kita itu dalam akad-akad ibadah tentu harus memenuhi keduanya. Baik. Tolong dijelaskan apa ta'rif dari syarat. Saya tidak akan menjelaskan di tempat ini. Saya tidak bisa menjelaskan di depan. Tidak mau menjawab, tidak menjelaskan? Tidak mau menjelaskan. Baik. Kalau pemahaman syarat itu segala hal yang harus dipenuhi sebelum terjadinya akad. Itu syarat. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan rukun? Saya tidak menjawab itu. Baik, kalau menurut saya mau ingin jelaskan, rukun itu adalah sesuatu yang harus hadir dalam sebuah akad. Misalkan sholat, takbiratul ihram itu rukun, ruku itu rukun, salam itu rukun. Kalau kurang, berarti tidak terpenuhi rukun. Sementara kalau bersuci itu syarat, sebelum sholat syarat ya gitu. Nah, dalam kasus ini, apa yang dilanggar dari, ya katakanlah tadi saudara sudah menyatakan itu ada yang dilanggar begitu. Itu masuk kategori rukun atau syarat yang kemudian dilanggar? Saya sampaikan bahwa pelanggaran yang dilakukan dalam praktek mubahalah itu adalah tidak adanya 2 orang. Terserah Anda menyebutkan apa itu. Ya, rukun itu. Tidak adanya 2 orang. Harusnya mubahalah 2 orang. Ya. Bukan panjenengan sendiri. Saya anggap paket ya, panjenengan sama Pak Bambang. Bukan 1 orang, tapi harus 2 orang. Saya lanjut. Kemudian yang kedua, saya ulangi lagi, mim ba'di ma ja'aka minal ilm. Maksudnya apa? Harus tahu, sadar bahwa punya kebenaran masing-masing. Baru nanti diajak ta'alau. Ayo mubahalah. Saya lanjutkan. Tadi harus ada 2 pihak. 2 pihak itu harus dalam satu majelis akad atau boleh mubahalah tidak dalam satu majelis akad? Sekali lagi harus persetujuan. Harus persetujuan. Ya, kalau sudah setuju misalnya, mubahalah itu kan harus 2 pihak. Itu haruskah dalam satu majelis akad atau boleh terpisah atau Saya boleh menggunakan sarana? Dalam hal ini tentu akan dikembalikan kepada hakim. Ini pandangan Enggak, saya. pandangan saudara. Pandangan saya. Ya.
Misalkan kan ada juga akad nikah, ijab kabul, lewat HP itu sudah ada fatwa. Saya nikahi kamu gitu. Kemudian ada wali yang mengatakan si ini ya, yang diijab kabul, kuterima nikahnya. Tidak satu majelis akad tapi menggunakan sarana misalnya. Nah dalam kasus mubahalah ini misalkan tidak satu majelis akad, boleh tidak? Gitu. Tidak boleh karena ini kan mubahalah sepihak. Baik, nah itu yang saya tanya. Ya lanjutkan. Sekarang saudara saksi, saudara ahli, dalam kasus mubahalah ini, itu saya mau merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2011, November kalau tidak salah saya baca, itu ada banyak fatwa, ada fatwa tentang jihad dan khilafah ajaran Islam, juga termasuk di dalamnya adalah ada syarat dan ketentuan tentang penodaan agama. Baik. Begitu. Tolong diterangkan apa itu syarat dan ketentuan penodaan agama yang saudara ketahui tidak berdasarkan fatwa itu. Kalau saudara tahu fatwa itu, monggo. Baik. Dawabit dan kriteria penodaan agama. Berdasarkan pengetahuan yang saya tahu, karena saya ada di dalam Majelis Ulama Indonesia, saya harus tahu. Dan ternyata tercatat di sini Hakim Ketua. Dawabit kriterianya. Kriteria dan batasan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama Islam adalah perbuatan menghina, menghujat, melecehkan dan bentuk-bentuk perbuatan yang lain yang merendahkan. Merendahkan siapa? Al-Quran, Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah mahdoh, sholat puasa, sahabat Rasulullah, simbol-simbol dan syiar agama yang disakralkan seperti Ka'bah, masjid, adzan, termasuk adalah sumpah-sumpah yang dipraktikkan. Termasuk dalam tindakan penodaan agama sebagaimana disebut dalam angka 1 adalah perbuatan yang dilakukan namun tidak terbatas dalam bentuk namun tak terbatas dalam bentuk pembuatan gambar, ini poster, karikatur, konten video, ya, media cetak, media sosial, pernyataan dan ucapan di muka umum dan media. Ini adalah kriteria dawabit, kriteria penodaan agama yang saya kutip dari Majelis Ulama Indonesia dan saya harus mengutip karena saya ada di dalamnya. Baik. Itu dari fatwa Majelis Ulama. Baik, ya. Saya lanjutkan. Tadi kan yang paling krusial adalah tidak dalam satu majelis akad, tidak ada dua pihak, tidak ada akidain gitu loh. Kalau ini pernikahan nggak ada ijab kabul, ini ijab sendirian. Baik, gitu. Iya, Pak Ustadz. Ya. Dalam konteks misalkan ini akad ijab kabul, apa implikasi dari akad? Kalau ada orang ijab tapi tidak ada kabul? Kalau ini saya langsung tidak. Ini akad dulu. Izin, saya tidak lari kemana-mana. Ini bisa menjawab enggak pertanyaan saya ini? Saya tidak akan menjawab. Tidak bisa menjawab atau tidak akan menjawab? Tidak akan menjawab soal ijab kabul selain kasus ini. Nah, nanti saya masuk ke situ. Kalau ini tidak mau menjawab. Baik, saya lanjutkan. Kalau di dalam sholat itu ada salah satu rukun tidak terpenuhi, apa implikasi hukumnya? Batal. Batal, baik. Seorang muslim sholat tidak terpenuhi rukunnya, batal. Apakah dia kemudian juga disebut sebagai penoda agama? Tidak otomatis. Persoalannya adalah lanjut. Ketika diumumkan, ya, ketika di YouTube-kan, ya, andaikan salah berdua, Gus, sholatnya salah. Ya. Hanya bainaka wa bainallah. Hanya batal itu. Baik. Sama dengan mubahalah. Ya. Mubahalah yang dipraktekkan misalnya tidak memenuhi syarat rukun, rukun di dalamnya. Misalnya rukun nggak sesuai nih. Hanya batal begitu saja. Tetapi ketika diumumkan beda lagi. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Ada orang bermubahalah dan sudah punya bukti, yakin, bahkan hakul yakin, dan kemudian dia siap dengan al-yamin, dengan bukti, tapi dia juga mau bermubahalah gitu. Saudara katakan tadi sudah mengumpulkan bukti gitu. Dalam kasus ini saya kasih tahu juga ya biar tahu. Gus Nur itu sudah mengumpulkan Bambang itu sudah mengumpulkan bukti penelitian 3 tahun terus dalam buku Jokowi Undercover. Itu sudah. Intinya apa itu? Terus dia kemudian menggugat. Enggak, inti daripada bukti itu apa? Pertanyaannya. Bukti itu menjelaskan bahwa ijazah Jokowi SD, SMP, SMA palsu. Terbukti.
Bukti itu ada. Nggak terbukti di hakim nggak? Sedang digugat. Nah, saya lanjutkan. Sedang nanya kan nggak apa-apa ngobrol. Ya, kemudian digugat. Itu kan berarti ada itikat baik untuk menggugat. Kemudian terjadi kasus ini. Pertanyaan saya, apakah segala hal bukti itu harus disampaikan di dalam forum persidangan? Saya mengatakan Di luar proses hukum, gitu. baik, tentu pembuktian itu banyak cara. Tapi dalam konteks Indonesia yang saya pahami, apalagi kasus besar, harus di Nggak, dalam konteks agama saja. Kalau Indonesia nanti kami ahli pidana. tentu harus ada bukti, ada Ya. saksi. Ya, bukan. Forumnya itu apakah harus semuanya di persidangan atau boleh pembuktian di luar persidangan? Misalnya ini ada orang jual beli, dia udah transfer bayar, diterima oleh pembeli, dibuktikan, oh udah terima, selesai. Baik. Jadi saya jawab, ini karena fokus kepada pertanyaan atau kasus yang ada ya. Dalam kasus ini, Gus Nur menyampaikan ijazah Jokowi palsu. Kemudian dikuatkan dengan mubahalah. Benar ya? Jadi Iya, begini, Bambang. posisi hukumnya, Bambang Tri meneliti, Oke. ada buku, meyakini, kemudian Gus Nur memverifikasi, benar nggak? Dengan apa? Verifikasi, dia tanya buktinya mana, dijelaskan. Pakai sumpah enggak? Enggak, itu dulu. Setelah itu Gus Nur itu tidak yakin. Berani enggak sumpah mubalah gitu kronologinya. Kalau tidak yakin jangan mubahalah. Enggak, Gus Durnya menanyakan dan dia siap. Kalau Bambang Tri ini yakin. 1000% yakin Bambang Tri ini. Makanya dia siap dipenjara, siap ditembak bahkan. Mohon maaf, izin. Keyakinan itu tidak cukup dengan hanya ucapan, harus dengan bukti. Loh. Lah ini kan disampaikan. Kalau keyakinan Anda tidak bisa menghukumi, katanya yang zohir saja. Ya, saya ulangi. Yang zohir ada buku Jokowi Undercover. Ulangi Ustadina. Dengerin dulu Ustadina bahwa bukti itu harus ditampilkan Ustadina. Saya tidak ngomong anu ya. Ya. Sekali lagi. Jadi bukti itu harus meyakinkan baru mubahalah. Dan satunya juga tampil juga. Kalau nggak mau jangan disebut mubahalah. Kalau disebut mubahalah, ini namanya istilah agama dibuat main-main. Gus, Ustadz. Nah, begini. Soal keyakinan, itu kan yang zohir kita hukumi. Secara subjektif kita tidak tahu keyakinan orang. Nah, ada orang yang meyakini secara zohir, dan dia punya bukti, dan dia siap bermubahalah. Tentunya kalau saya kaitkan dengan definisi atau syarat yang saudara lakukan tadi, kan sudah. Cuman persoalannya, kalau hal terkait mubahalah tadi, itu kan sudah terpenuhi, kalau menurut kami ya semuanya. Oh, iya. Nah, itu apakah harus juga bermubahalah itu di dalam sebuah forum pengadilan sebagai bentuk daripada pembuktian yang saudara terangkan? Terima kasih. Jadi praktek mubahalah, saya ulangi lagi, apa yang dipraktekkan itu karena salah. Sebentar. Tidak bisa dijadikan bukti, Pak Ustadz. Bukan. Kalau dalam penuduhan itu bukan Saya dengan kembali ke Rasul lah begini. Kalau Rasul mubahalah itu apakah yang dilakukan Rasul mubahalah itu harus di pengadilan atau tidak? Ya, Rasulullah kan pemilik tertinggi daripada kebenaran. Perlu dengan pengadilan atau tidak gitu loh. Kalau Rasulullah itu, mohon maaf, tidaklah Nah, Rasulullah. sekarang saya lanjut. Ada beberapa pembuktian. Ya. Baik. Ya. Ya, begini. Dalam akad itu kan ada pembuktian, setuju saya. Tapi apakah setiap pembuktian itu harus dibuktikan di pengadilan? Baik. Ini pembuktian terhadap sebuah kebenaran. Kalau di Indonesia, saya meyakini harus di depan pengadilan. Apalagi dalam kasus ini, saya tidak ngomong mengandai-andai yang lain. Ya, oke. Sedang diajukan. Ini urusan Bapak. Saya cuma berbicara dari sisi agama. Ya sebentar, Pak. Sebentar. Begini ya, saudara ahli. Jadi saya nanti akan ke sana. Mohon tidak melompat gitu loh, agar juga jamaah itu tahu mana yang harus di pengadilan, mana yang ternyata juga boleh di luar. Misalkan jual beli sudah diterima, oke. Tapi saudara nanti misalkan berpendapat untuk jual beli boleh di luar asal tidak ada sengketa. Tapi kalau ini mubahalah harus di pengadilan, nggak apa-apa jawabannya itu. Tapi satu-satu dulu gitu loh. Baik Ustadina. Ya. Karena kita ini berbicara dalam konteks mubahalah yang dipraktekkan dan terbuka, saya ngomong ini. Jangan masalah baik jual beli. Nanti keahlian saya bukan di situ nanti. Oke, tolong dipahami. Baik, sekarang saya lanjutkan. Saksi tidak bisa dipaksa. Dan saya mau, apa saksi masih kuat, sehat, atau perlu minum? Insya Allah. Kita silaturahim. Kita butuh nasihat lagi banyak ini kan. Jadi begini. Perlu minum, Pak Yai? Belum. Saya minta minum. Masa perlu juga minum? Oke, monggo. Tolong diambilkan minum dulu. Makasih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini
Jangan nyebut. Cari yang Ambilin baru, air, ya. ambilin air. Iya. Ini saking mulianya penasihat hukum sama terdakwa ngasih air minum. Ini menunjukkan saya ini dihormat. Ya, itu ihtiram kita. Jadi kita menggali ya ini ya. Jazakallah hasan ya, jazak. Baik, monggo. Silakan minum dulu Pak Yai. Iya. Terima kasih jazakallah. Gus, izin sambil nunggu air minum ya. Iya. Oke, silakan dilanjutkan penasihat hukum. Jazakallah. Baik, Terus sampai berdiri saya takut cantengan. Terus. duduk sajalah. Ya, cantengan. Oh, mau duduk. Boleh yang mulia? Izin sebentar sambil cantengan ini. Anda mungkin supaya jangan kaku kakinya, nggih. Anda Iya. kesemutan. Oh, belum. Lanjut. Iya. Kalau saya ada keluhan sakit atau apa disampaikan. Baik. Oke. Oke. Makasih. Lanjut Mas Hasil. Dalam praktik mubahalah sepanjang peradaban Islam, sepengetahuan ahli, pernahkah terjadi implikasi mubahalah itu terjadi pada kaum tertentu, orang tertentu dan seterusnya? Saya kurang memahami, tetapi para ulama menghindari mubahalah. Menghindari mubahalah. Dan ini saya sampaikan tadi kan, dari zaman sahabat pernah terjadi, di zaman para tabiin pernah terjadi. Artinya selain dalam masalah akidah, pernah. Dalam masalah muamalah malah. Masalah waris juga. Namun demikian, kalau praktek mubahalahnya tidak sesuai, ini yang titik tekannya. Yang disebut dengan penistaan itu. Saya harus menyampaikan, kalau disengaja. Belum bertanya ke situ. Pertanyaan saya, dalam praktis sepanjang sejarah peradaban Islam, dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, para ulama, sampai yang mutaakhirin begini gitu loh. Ada nggak kasus karena suatu kisah yang mubahalah, dia terbukti keliru, terus ada laknat, itu loh maksud saya, pertanyaan saya. Pernah nggak di memori atau pernah membaca di kitab apa begitu? Sesuai pengetahuan saksi. Pengetahuan saya terbatas di zaman Rasulullah saja. Di zaman Rasulullah, Nabi Muhammad ngajak mubahalah karena masing-masing punya bukti, izin. Punya bukti, diajak, Nasrani, kalau kamu memang benar, ta'alau, ayo. Ternyata Nasrani nggak mau. Nggak berani, karena mereka mengatakan, kalau kita mau, nggak ada orang Nasrani di bumi. Saking apanya, saking ngerinya itu. Demikian. Yang lain, mohon maaf, literatur saya terbatas. Baik. Tapi di sini ada disampaikan. Baik, saya lanjutkan. Dalam istimbatul hukmi atau menggali hukum, kalau dalam tata kelola perundangan itu kan kami ada urutan perundangan ya, pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau Perpu, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Perpres, Perda dari provinsi, kota dan kabupaten. Nah, dalam Islam hierarki sumber hukum untuk melakukan istimbat hukum itu apa saja? Tentu kami mengacu kepada pengetahuan saya Al-Quran, ya. Al-Hadis, kemudian Qawaidul Fikih, kemudian masuk kepada fikih, pandangan ulama. Ini urutan yang biasa kami pakai. Dan ini juga kami praktekkan dalam hasil Bahsul Masail nasional yang kami lakukan. Ini pertanyaan saya lagi, bagaimana pandangan ahli kalau ada yang mengambil satu al-masalih al-mursalah, kedua istihsan, dan ketiga sebagai diantara rujukan sumber hukum. Pandangan ahli bagaimana? Karena saya di Nahdlatul Ulama dan saya tidak akan keluar dari konsep itu. Nahdlatul Ulama dan saya di dalamnya tetap menggunakan Al-Quran, hadis, ijma,
kias. 4 itu ya. Iya. Tapi kalau umpamanya diruntut, Al-Quran, hadis, qawaidul fikih, fikih. Kalau kita katakan di dalam konsep organisasinya itu yang pertama. Maka umpamanya yang lain dipakai, itu bukan tradisi kami. Al-uruf, al-istihsan, dan seterusnya. Tapi saudara mengetahui bahwa ada tradisi intelektual keulamaan yang juga menggunakan itu di mazhab yang lain mungkin begitu. Silakan, saya mengacu kepada ini. Bagaimana Anda ketahui? Enggak, saya bertanya, saudara mengetahui tidak bahwa ada ulama lain yang merujuk sumber hukum selain 4 tadi dengan tambahan al-masali mursala, istihsan, uruf begitu. Ini pertanyaan, bukan penjelasan. Silakan, kan hak orang kan. Ada kan, ya boleh ya. Iya. Baik, saya lanjutkan. Dalam konteks yang saudara saudara jelaskan tadi itu kan, kalau boleh ya, saya kualifikasikan sesuatu yang istihadiyah, tidak ijma, ada perbedaan pandangan ya. Nah, dalam hal yang istihadiyah tadi, apa yang kita harus lakukan agar satu mendapatkan kuatud dalil, ya argumentasi yang kuat. Yang kedua bisa menghasilkan keputusan yang sorry, tegas, lebih kuat daripada yang lainnya. Atau kalau dalam istilah NU kan ada Paksul Masail gitu kan. Kalau di Muhammadiyah ada tarjih begitu. Silakan. Baik. Izin yang mulia kami sampaikan berkaitan dengan istinbatul hukmi. Kita harus menghindari sesuatu yang mukhtalafih. Yang mujma' alaih dalam masalah praktek mubahalah yang saya sampaikan tadi, harus ada bukti dua-duanya, harus saling mau untuk bermubahalah. Ini yang mujma' alaih. Adapun tadi nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'an wa anfasana wa sakum dan seterusnya, itu ada diperselisihkan, ada yang mengatakan itu afdoliyah. Maka dalam hal ini yang perlu kita hindari jangan sampai masuk mukhtalafih. Maka kemudian yang mukhtalafih saya tidak akan masukkan. Artinya praktek mubahalah yang dilakukan tadi harusnya memenuhi 2 unsur. Sama-sama yakin, kemudian yang kedua sama-sama mau untuk bermubahalah. Bukan sepihak. Kalau sepihak jatuhnya itu tuduhan. Baik, saya lanjutkan. Dalam istimbat hukum ya, istimbatul hukmi fi syar'i gitu, ada 2 kaidah. Sekarang yang pertama berkaitan dengan khitabu taklif, yang kedua berkaitan dengan khitabu wadi. Kalau taklif nanti adalah halal. Izin yang mulia, izin. Ya. Ini kayak pengajian jadinya. Saya fokus kepada pertanyaan yang berkaitan dengan masalah. Tadi saya melihat saya ingin mengambil metode dia yang diambil apa yang mulia, karena di sini tadi dikatakan ada ikhtilaf, sehingga kami boleh menggali pandangan apa yang ikhtilaf, mana yang isma, begitu. Saya ulangi lagi. Kalau tidak mau menjawab, tidak apa-apa. Ustaz, dengerin saya. Sebentar. Dalam masalah ini, yang mujma' alaih, bukan itu pertanyaannya. Iya kan, saya katakan, saya hindari sesuatu yang mujma' yang ini pertanyaan saya ulangi. Ayo. Sebentar. Ada khitabu wadi, ada khitabu taklif. Kalau taklif itu kan al-hakam al-khamsah, wajib, sunnah dan seterusnya. Kalau khitabu wadi itu terkait mani, syarat, batal, rukun, sah, buhat dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya itu loh, mau ke pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya mudah, tapi saya kasih pengantar. Dalam konteks itu Abu Taklif, hukum mubahalah itu apa? Dalam konteks al-akam al-khamsah. Boleh ya, mubah ya? Boleh. Nah, tapi dihindari ya. Nah, ya. Saya mau gitu loh. Yang kedua, selain apa yang saudara jelaskan tadi, ini kan terkait khitabu wadi. Bagaimana menyempurnakan taklif mubahnya mubahalah. Maka ada syarat, rukun, sah, batal, ada mani misalkan penghalang. Ya. Nah, dalam kasus ini, mubahalah itu, adakah mani bagi non-muslim untuk melakukan mubahalah? Saya ulangi lagi, saya tidak menjawab masalah yang lain. Baik. Itu hak saksi ya. Tolong dipahami penasihat hukum di KUHAP diatur ya, saksi tidak bisa dipaksa. Saya tidak memaksa yang mulia, kalau tidak enggak apa-apa. Makanya dia itu hak saksi mau menjawab. Ya, jangan ditafsirkan dipaksa. Saya tidak memaksa kok. Saya mau ganti pertanyaan. Ya, cara bertanya saudara itu kan seolah-olah kan. Oh enggak, itu tafsir. Saya nanya biasa kok. Tolong juga saya ingatkan sekali lagi, tolong to the point, maksudnya fokus kepada dakwaan ya. Jadi
supaya jangan melebar kemana-mana. Ini kan seperti kuliah agama jadinya. Ini penting yang mulia agar tidak ada lagi praktik mubahalah yang keliru. Kita butuh ilmu. Sudah tadi disampaikan. Baik, oleh gitu loh. Pak Yai, Kalau dibatasi begitu kan saya jadi lupa mau nanya apa ini tadi. Ya udahlah yang lain. Terima kasih.